Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Selamat sore Bu Dian dan Bu Siti. Selamat Selamat sore, sore Bu Emma. Bu Emma. Bagaimana kabarnya hari ini Bu? Alhamdulillah, Bu. Sehat, Bu. Iya, Bu Baik, Siti Bu sehat. Emma. Alhamdulillah sehat semua nggih. Saya juga alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kita masih diberi kelancaran berpuasa sampai sore ini nggih Bu nggih. Iya, Oke, Alhamdulillah. iya. Hari ini, sore ini saya Emma Arif Kasanti bertindak sebagai pengamat ya, kemudian sebagai coach yaitu Bu Siti dan sebagai coachi Budian Nuraini. Sebelum memulai coachingnya, saya akan bercakap dulu dengan Bu Siti Rohmawati yaitu sebagai coach. Nah, dengan Bu Siti dulu ya. Assalamualaikum Bu Iya. Siti. Waalaikumsalam, Bu Emma. Iya, Bu Siti hari ini akan mengadakan coaching dengan Budian ya, Bu ya. Iya, benar sekali, Bu Emma. Nah, begini Bu Siti, di sini saya sebagai observer atau pengamat akan melakukan wawancara sebentar dengan Bu Siti ya. Nah, Iya. Bu Siti, kira-kira persiapan apa saja yang sudah Ibu siapkan dalam melakukan coaching hari ini? Bu, saya akan menggunakan metode coaching dengan menggunakan alur tirta, yaitu tujuan, kemudian identifikasi yang akan saya jadikan acuan atau pedoman dalam pelaksanaan coaching kali ini. Kemudian saya juga akan menggunakan memperhatikan mengarahkan coaching untuk melaksanakan rencana aksinya. Kemudian dan juga setelah itu tanggung jawab dari coaching akan saya gali. Begitu, Bu Emma. Iya ya Bu Siti. Nah sekarang yang kedua, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu Siti kembangkan dalam coaching ini? Nah, sebenarnya kan ada beberapa kompetensi coaching yang ada ya Bu ya, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan yang berbobot, kemudian memberdayakan coach itu sendiri. Nah, itu Bu kira-kira kompetensi yang akan saya kembangkan. Iya ya, baiklah Bu Siti. Nah untuk lebih detailnya, kira-kira kompetensi apa yang mana yang akan Ibu observasi? Kalau untuk observasi kali ini mungkin saya akan lebih mengarah pada mengajukan pertanyaan berbobot Bu dan juga memberdayakan coach itu sendiri. Oke, baik Bu Siti. Jadi pada observasi kali ini, pada praktik coaching ini, yang akan ditonjolkan adalah pada kompetensi memberikan pertanyaan berbobot ya, sehingga coach nanti bisa menggali potensinya ya Bu ya. Iya benar Bu. Untuk Oke. dilakukan. Oke. Nah, kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan yang akan Ibu Siti kembangkan seperti apa ya Bu? Nah, untuk kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot ini, indikatornya adalah selalu ingin mengajukan pertanyaan terbuka dari mendengarkan aktif. Kemudian pertanyaan tersebut hasil dengan menggunakan kata kunci untuk memberikan pertanyaan terbuka itu ya Bu ya. Kemudian dicari kata kuncinya sehingga coach leluasa dalam menyampaikan permasalahannya. Iya, baik Bu Siti. Nah, sudah pertanyaan untuk awal sudah selesai. Selamat melaksanakan coaching dengan Budian, apapun hasilnya nanti. Semoga sesuai yang diharapkan mendapatkan hasil yang terbaik. Waktu sepenuhnya saya serahkan kepada Bu Siti. Ya, terima kasih Bu Emma. Sama-sama. Ya, baik langsung saja ya. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu Siti. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah masih sehat, Bu. Oke, sesuai janji kita yang kemarin ya Bu, kita kan sudah sepakat hari ini kita akan ngobrol sebentar. Nah, kira-kira apa nih yang ingin Bu Dian sampaikan? Untuk hari ini mungkin
saya akan berdiskusi dengan Bu Siti terkait permasalahan saya, Bu. Jadi akhir-akhir ini tuh saya merasa kesulitan dalam mengatur waktu saya, Bu. Terutama pada saat di sekolah, ngoten. Saya itu sering meninggalkan jam pelajaran saya karena harus melaksanakan tugas-tugas tambahan saya, Bu. Jadi saya itu selain menjadi guru kelas, saya juga merangkap sebagai operator dapodik, kemudian menjadi bendahara BOS, dan juga saya terpilih sebagai ketua KKG, ngoten, Bu. Apalagi seperti tugas-tugas operator itu sifatnya itu seringkali mendadak, ngoten, Bu. Jadi saya tidak bisa membuat perencanaan sebelumnya, ngoten, Bu Siti, sehingga dapat mengganggu proses pembelajaran di kelas saya. Oke. Jadi Bu Dian saat ini sedang bingung ya Bu ya, menghadapi permasalahan tentang manajemen waktu ya Bu ya. Nah, Nggih, betul, Bu. kalau begitu dari percakapan kita ini kira-kira nih apa yang ingin Bu Dian dapatkan? Nggih, kira-kira dari percakapan kita sore hari ini tuh saya ingin saya bisa lebih pintar dalam memanajemen waktu, Bu. Jadi saya itu kasihan jika harus meninggalkan murid saya berulang kali dalam seminggu, seringkali tidak pembelajaran, ngoten, Bu. Saya merasa materi pembelajaran di sekolah itu tidak bisa selesai tepat waktu, Bu. Ngoten. Oh, oh gitu ya. Jadi intinya itu Bu Dian itu ingin supaya bisa memanage waktu dengan baik, supaya tugas mengajar di sekolah tidak terganggu dan juga anak-anak tidak dirugikan. Karena Bu Dian seringkali izin untuk melaksanakan tugas tambahan. Begitu nggih Bu Dian? Nggih, nggih, Bu Siti, betul. Nah, menurut Bu Dian nih, ciri-ciri dapat memanage waktu dengan baik itu seperti apa ya Bu ya? Menurut saya pribadi, untuk memanage waktu dengan baik itu ciri-cirinya kurang lebih seperti ini, Bu. Yang pertama itu, saya mampu mengidentifikasi pekerjaan yang saya lakukan dengan cara mungkin saya membuat jadwal perencanaan, Bu. Jadwal kegiatan yang jelas mungkin selama 1 minggu. Kemudian yang kedua itu fleksibel, artinya misalnya ada tugas-tugas yang mendadak itu saya bisa menyesuaikan dengan situasi dan kondisi saat itu, gitu, Bu. Kemudian yang ketiga mungkin saya bisa mulai mengeliminasi gangguan-gangguan yang mungkin dapat menghambat pekerjaan saya dan juga waktu produktif saya di sekolah, Bu. Ngoten, Bu. Oke. Jadi menurut Bu Dian, ciri-ciri dapat memanage waktu dengan baik itu mampu mengidentifikasi pekerjaan dengan membuat perencanaan kegiatan. Kemudian fleksibel, artinya menyesuaikan situasi dan kondisi. Kemudian selanjutnya mengeliminasi gangguan-gangguan yang dapat menghambat pekerjaan Bu Dian. Gitu ya Bu ya? Nggih, betul, Bu. Nah, kalau idealnya seperti itu, kira-kira apa yang membuat Bu Dian itu belum bisa memanage waktu Bu Dian dengan baik? Kira-kira yang membuat saya belum bisa memanage waktu dengan baik itu sepertinya karena saya selama ini belum membuat perencanaan kegiatan dengan jelas. Di samping itu juga, saya sering izin, Bu, karena undangan dari operator itu sifatnya seringkali itu mendadak. Kadang operator dapodik, kadang juga operator BOS, Bu. Belum lagi dengan, kegiatan-kegiatan KKG yang harus segera saya selesaikan. Karena untuk semester ini itu waktunya sudah sangat mepet sekali, ngoten, Bu. Jadi semua tugas-tugas saya itu yang berkaitan dengan kedinasan itu tidak bisa saya kerjakan di luar jam dinas, karena memang saya harus berhubungan dengan orang-orang di dinas-dinas tertentu, ngoten, Bu. Jadi mau tidak mau ya saya harus pergi, saya harus izin pada saat jam pembelajaran di sekolah itu masih berlangsung, ngoten, Bu. Oke, jadi Bu Dian ini belum bisa memanage waktu dengan baik karena Bu Dian belum membuat perencanaan kegiatan dengan jelas. Begitu nggih Bu Dian ya? Nggih. Nah, sekarang Bu Dian sendiri itu inginnya yang bagaimana? Misalnya ada peristiwa yang seperti ini, idealnya Bu Dian itu akan bagaimana menghadapinya?
Misalnya ada situasi seperti ini tuh, idealnya mungkin yang bisa saya lakukan adalah, saya bisa mengerjakan tugas-tugas operator yang serba dadakan itu, tetapi tidak meninggalkan tugas utama saya sebagai guru, Bu, yaitu mengajar di sekolah. Karena saya kasihan jika harus berulang kali meninggalkan anak di jam-jam pembelajaran, ngoten, Bu. Oke, jadi kalau bisa saya simpulkan itu intinya Budian ini harus bisa seimbang dalam mengerjakan tugas-tugas sebagai pendidik dan juga melaksanakan tugas tambahan. Nah, Budian kan juga merangkap sebagai ketua KKG ya Bu, operator sekolah dan juga bendahara BOS, pasti sibuk sekali. Begitu ya Bu ya, Dian ya? Nggih, Bu. Jadi kira-kira itu saya ingin bisa menyeimbangkan antara tugas mengajar saya dan juga tugas tambahan saya yang lain, Bu. Karena kan memang seorang guru itu tugas utamanya memang mengajar, ngoten nggih, Bu. Jadi saya ingin bisa seimbang, Bu. Oh gitu. Nah, kalau misalnya Budian itu berada dalam situasi seperti ini nih, tiba-tiba ada tugas mendadak sebagai operator sekolah maupun bendahara BOS. Kira-kira apa yang bisa Budian lakukan supaya tugas Budian itu dapat dilaksanakan tanpa merugikan murid-murid Budian di kelas? Jika saya pikirkan itu sepertinya kan sebelumnya saya belum pernah membuat perencanaan kegiatan nggih, Bu. Mungkin Ya, untuk selanjutnya nanti saya akan mulai beradaptasi, jadi menyesuaikan situasi dan kondisi. Dengan cara saya membuat catatan, rencana pembelajaran, supaya nanti jika mungkin ada undangan secara mendadak dari operator BOS maupun aset, maka saya bisa menitipkan kelas saya kepada rekan guru yang lain, dengan memberikan catatan-catatan pembelajaran yang akan dilaksanakan oleh anak didik saya di kelas nanti. Jadi mungkin rekan guru lain itu akan bisa membantu membantu saya untuk menghandle pembelajaran yang ada di kelas saya sementara waktu, ngoten Bu Siti. oke, jadi Budian akan membuat perencanaan kegiatan, kemudian selalu menyiapkan rencana pembelajaran supaya suatu saat jika Budian itu terpaksa izin untuk mengikuti rapat, Budian itu bisa minta tolong pada rekan guru lain supaya bisa menghandle kelas Budian. Begitu nggak kira-kira? Nggih, betul betul sekali Bu. Nah, kira-kira ada lagi nggak yang bisa Budian lakukan selain itu? Mungkin untuk selain yang saya sebutkan tadi nggih Bu, saya itu harus menjaga hubungan yang baik dengan semua rekan guru, saya harus menjaga kolaborasi yang baik dengan semua guru, bisa saling bekerja sama, saling menggantikan, mengisi kekosongan jika mungkin ada guru lain yang membutuhkan bantuan atau berhalangan hadir, maka saya juga harus siap untuk menggantikannya, Bu, gitu. Jadi selain itu juga saya akan usul kepada Ibu KS untuk, membuat tim yang bisa membantu saya dalam mengelola dana BOS supaya bisa saling membantu saat membuat laporan nanti. Jadi, untuk tugas-tugas yang ada di KKG saya juga akan membagi tugas secara adil, secara merata kepada rekan-rekan pengurus KKG supaya nanti semua tugas itu bisa terrealisasi dengan baik dan tidak ada kendala, ngoten Bu. Oh gitu, ya ya ya. Nah, dari alternatif yang Budian sampaikan tadi, yaitu berkolaborasi dengan rekan di sekolah, kemudian tim pengelola BOS, dan juga membagi tugas kepada pengurus KKG secara adil dan merata, yang bisa Budian lakukan dalam waktu dekat ini yang mana ya? Mungkin dalam waktu dekat ini semuanya akan saya usahakan untuk saya lakukan, Bu. Mungkin mulai besok pagi dulu, saya mungkin akan menginstal aplikasi catatan di online yang ada di HP itu loh, Bu. Iya. Supaya saya itu bisa menginput jadwal kegiatan saya secara fleksibel dimanapun saya berada, kapanpun saya inginkan gitu, mau saya tambahkan atau mau saya kurangi catatan dari tugas saya gitu. Dan selain itu saya juga akan meminta bantuan, Ibu KS untuk menunjuk tim pengelola BOS secara bersifatnya segera, ngoten Bu. Begitu juga dengan pembagian tugas pada kelompok KKG saya. Semuanya itu akan saya usahakan secepatnya saya lakukan supaya nanti bisa terjadwal dengan baik semua kegiatan saya, ngoten Bu. Wah, bagus sekali nih. Sepertinya rencana Budian ini sudah
sangat bagus dan terencana dengan baik ya, dan sangat luar biasa Bu Dian. Nah, kira-kira nih Bu Dian ya, siapa yang bisa Bu Dian ajak supaya bisa membantu Bu Dian menghandle semua tugas-tugas tersebut Bu? Nggih. Kalau yang bisa saya ajak bekerja sama atau menghandle itu yang pertama jelas kepala sekolah, Bu. Iya, Jadi, saya mau izin ke mana-mana itu kan saya harus izin dulu dengan kepala sekolah, ngoten nggih. Kemudian nggih, juga saya akan meminta bantuan kepala sekolah untuk segera membentuk tim pengelola BOS supaya nantinya itu tugas-tugas mengajar tidak banyak yang itu, Bu, terlalaikan, ngoten. Yang kedua, saya juga akan bekerja sama dengan rekan sejawat, di mana kita nanti harus saling berkolaborasi, bisa saling membantu apabila nanti membutuhkan bantuan satu sama lain. Yang ketiga, dengan pengurus KKG saya, Bu. Saya harus menjaga hubungan yang baik, silaturahmi, kerjasama yang baik dengan semua rekan-rekan KKG supaya kegiatan KKG itu juga tidak terkendala, ngoten, Bu. Jadi Bu Dian itu nanti akan berkolaborasi dengan kepala sekolah, kemudian dengan rekan sejawat, dan juga rekan-rekan pengurus KKG, begitu ya Bu Dian? Nggih, betul Bu Siti. Nah, nah kita kan udah ngobrol cukup lama nih. Kira-kira dari percakapan kita ini, apa yang Bu Dian bisa simpulkan? Nggih. Yang bisa saya simpulkan dari obrolan kita sore hari ini, kira-kira yang pertama itu supaya saya bisa memanage waktu dengan baik, saya harus segera membuat perencanaan kegiatan dengan jelas, Bu. Yang kedua, saya harus bisa fleksibel terhadap perubahan tugas yang sifatnya dadakan. Harus bisa memilih dan juga memilah mana yang harus lebih diutamakan untuk dikerjakan. Selain itu, saya juga harus menjaga kolaborasi yang baik dengan kepala sekolah saya, dengan rekan guru di sekolah, maupun dengan tim pengurus harian KKG saya. Itu yang bisa saya simpulkan, Bu. Nah, bagus sekali Bu Dian. Wah, luar biasa pokoknya Bu Dian itu rencananya sudah bagus dan sangat luar biasa. Kalau gitu nih Bu Dian, kapan nih kira-kira Bu Dian akan mengerjakan rencana aksi Bu Dian tersebut? Nggih, secepatnya, Bu. Insya Allah besok akan segera saya kerjakan karena tidak baik kan, Bu, untuk menunda-nunda niat yang baik gitu. Jadi saya akan mulainya besok, ngoten, Bu. Ya, benar sekali Bu Dian. Benar sekali. Kalau tidak baik menunda-nunda apa yang sudah kita niatkan dan niat tersebut baik ya Bu Dian ya. Nah, sekarang nih Bu Dian, Nggih. bagaimana nih perasaannya Bu Dian setelah ngobrol dengan saya ini hari ini? Alhamdulillah setelah saya bisa sharing dengan Bu Siti, saya sekarang merasa lega, Bu. Jadi apa yang menjadi keluh kesah saya di dalam hati itu bisa saya ceritakan, bisa saya curhatkan dengan Bu Siti, sehingga tadi saya bisa menemukan solusi dari masalah yang sedang saya hadapi, Bu. Alhamdulillah kalau begitu Bu Dian. Kalau gitu kapan-kapan kita agendakan ngobrol lagi ya Bu Dian ya, supaya kita bisa Oke. tahu apakah sudah ada perubahan dari rencana aksi yang telah Bu Dian buat. Nah, saya doakan semoga Bu Dian nanti lancar dalam mengerjakan semuanya dan sesuai dengan harapan Bu Dian. Saya kira diskusi kita ini sampai di sini dulu nggih Bu nggih. Saya akhiri. Assalamualaikum Bu Dian. Waalaikumsalam, Bu Siti. Terima kasih, Bu. Oke, sama-sama Bu Dian. Luar biasa sekali, Bu Siti, Bu Dian. Tepuk tangan untuk semuanya. Tepuk tangan untuk Bu Siti, sudah jadi coach yang luar biasa ya. Alhamdulillah, praktek coaching kali ini sudah berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu Siti. Bu Siti sudah bagus sekali dalam melaksanakan coachingnya. Sebagai coach, Bu Siti sudah sangat luar biasa ya. Nah, dari coaching kali ini, dari coaching tadi, apakah indikator yang Ibu kembangkan itu sudah tercapai, Bu? Menurut saya sudah Bu, sudah tercapai. Yaitu saya sudah mampu memberikan pertanyaan yang berbobot berdasarkan hasil dari mendengarkan aktif. Kemudian saya dari mendengarkan aktif tersebut, saya bisa menggali masalah-masalah yang dihadapi oleh Bu Dian sebagai coach. Kemudian karena saya bisa
mengajukan pertanyaan yang berbobot, coach akhirnya bisa lebih leluasa dalam mengutarakan permasalahannya. Begitu Bu Emma. Oh iya, iya Bu, nggih. Benar sekali Bu Siti. Tadi secara keseluruhan saya sudah melihat, saya sudah mengamati sebagai coach tadi, Bu Siti itu sudah sesuai dengan alur Tirta ya, meliputi tujuan, kemudian identifikasi, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, keputusan yang bertanggung jawab. Bu Siti juga luar biasa mendengarkan aktif sebagai coach, kemudian menggunakan rasa, memberikan pertanyaan yang berbobot juga, sehingga koci itu bisa menggali sendiri, serta Bu Siti itu bisa mendorong koci menggali potensi diri sendiri untuk menemukan solusi dari masalah-masalah yang sedang dihadapinya saat ini. Nah, untuk dilaksanakan ke depan, jika saya memberi poin 1-4, saya akan memberi poin 4 kepada Bu Siti dalam pelaksanaan coaching ini. Nah, selanjutnya untuk pelaksanaan coaching lagi ke depan, kompetensi apa saja yang ingin Bu Siti kembangkan lagi? Ya, terima kasih Bu Emma kalau poinnya atas poinnya. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan di depan Bu Emma, bahwa ada 3 kompetensi coaching, yaitu mendengarkan aktif, kemudian memberikan pertanyaan berbobot, dan memberdayakan coach. Nah, untuk praktik coaching ke depan, mungkin saya ingin lebih mengembangkan tentang memberdayakan coach itu sendiri Bu Emma. Wah, bagus sekali Bu Siti. Saya yakin proses coaching selanjutnya pasti akan berhasil lagi ya Bu Siti sebagai coach itu sudah menggali kompetensi coach untuk menemukan solusi atas permasalahan yang sedang dihadapi. Nah, untuk Bu Dian, bagaimana perasaannya setelah melakukan coaching ini? Setelah di-coach oleh Bu Siti, bagaimana perasaannya? Oke, terima kasih Bu Emma. Dari saya pribadi ya Bu, saya merasa sekarang ini sudah lega. Saya merasa lebih lega, saya merasa senang karena tadi Bu Siti itu sudah mendengarkan cerita-cerita saya, menyimak cerita saya dengan aktif ngoten nggih. Sebagai coach tadi juga Bu Siti sudah menggali semua potensi yang ada dalam diri saya sehingga saya dapat menemukan sendiri solusi apa yang nantinya harus saya ambil ke depannya. Ngoten Bu, terima kasih. Oh, nggih Bu Dian. Baiklah, proses coaching hari ini selesai ya Bu ya. Terus semangat dan sukses untuk Bu Siti juga Bu Dian untuk ke depannya. Sampai jumpa di lain waktu. Semoga kita semua sehat selalu nggih. Saya sebagai pengamat mohon undur diri dan mohon maaf apabila tadi dalam coaching kali ini dalam mengamati saya ada salah tutur kata, mohon dimaafkan nggih. Sekali lagi terima kasih. Saya tutup nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Bu Emma. Nggih, sama-sama Bu Siti.